Oke guys, welcome back to my channel Rakyat Official dalam pembahasan alur cerita Revenger. Tanpa basa-basi, kita masuk ke alur cerita karena meminta kalian kurang suka intro. Berangkat. Cerita berlanjut dengan Kurima yang mendatangi sebuah kedai. Alasan Kurima mendatangi tempat tersebut dikarenakan ia masih memikirkan perkataan Yuen mengenai nasib dirinya setelah semua permasalahan saat ini selesai. では、その後はその因果を全て生産し終えた後 Tak berselang lama Kurima terduduk, tiba-tiba saja ia dikejutkan dengan munculnya seorang pendeta yang mengetahui kalau Kurima sedang kebingungan dengan permasalahannya. Kurima yang mengetahui kalau permasalahannya diketahui orang di hadapannya pun malah menanyakan dosa pembunuh apakah dapat ditebus dengan ziarah agama. Dan sontak sang pendeta yang mendengar perkataan Kurima pun tertawa karena sang pendeta mengetahui kalau tugas seorang samurai adalah membunuh. 侍様の商売は聖書でございましょう。僧侶の物言いには聞こえぬが Keesokannya mempelajari Yuan yang mendatangi sang kapel. Yuan mendapatkan misi yaitu menjauhkan Liu Wenli dari Ophium. Jika tidak segera dijauhkan, takutnya akan muncul sebuah permasalahan baru. デウスの裁きを待たず、おのずから滅びに至るでしょう。 Dengan bayaran plat emas yang ukurannya jauh lebih besar dari umumnya, melihat plat emas yang polos membuat Yuan bertanya-tanya di mana letak gigitan di plat tersebut. Kepada sang kapel Yuan malah mendapatkan pertanyaan balik dari sang kapel yang menanyakan di mana koin tersebut terbakar. 島原 Sang kapel membenarkan jawaban Yuan mengenai tempat koin tersebut terbakar. Dan ia pun lanjut berkata kalau para korbannya mengharapkan pembalasan yang besar. 礼拝とも太っ腹だなおい。この間の件がバレたって聞いたときは肝が冷えたが、技を移転じてなんとやらた。 Jia nampak senang karena mereka mendapatkan sebuah misi dengan bayaran plat emas berukuran jumbo. Tapi tiba-tiba saja Jia terdiam pada saat mendengar Kurima menanyakan letak gigitannya. Dan hal tersebut juga berhasil membuat sang dokter menyadari kalau misi yang mereka terima bukanlah misi biasa. だからそのリベンジの元締めが歯型なしでも構わねえって言ってんだろ。そしたら俺たちは動くしかねえんだ。 Berbeda halnya dengan Jia yang tidak terlalu memusingkan asal plat tersebut dan misi yang harus dijalankan. Yang terpenting baginya hanyalah menjalankan setelah itu mendapatkan bayaran. Yuan menyuruh kelompoknya untuk mencari tahu alasan atau tujuan sang kapel. Di sini Mimin yakin kalau Yuan mencurigai sesuatu. Yuan mengatakan kalau mereka adalah Ribenji dan bukan anjing peliharaan yang dapat diperintah sesuka hati. Untuk mencari kebenaran atas tujuan lain sang kapel, mereka bersempat pun sepakat menunjuk Nio yang akan menyelidikinya. 竜という男がアヘンを求めているのは確かだ。だが、それはなぜだ Sedangkan di sisi lain memperlihatkan sang pendeta yang menemui salah satu petinggi Nagasaki. Di sana juga terlihat Birawati yang selalu menyerahkan bayaran kepada kelompok Yuen. Kita belum dikasih tahu ataupun dikasih gambaran apakah ada hubungan kesepakatan antara sang kapel sama petinggi tersebut. めっそうもない。あっしら裏紙小判さえありゃ親兄弟のとこにだって出張ります。 Alasan dia memanggil sang pastor dikarenakan ia memiliki dendam yang belum terbalaskan sehingga ia pun memanggil sang pastor buat membalaskan dendam. Orang tersebut memanfaatkan kelompok sang pastor untuk membasmi orang-orang yang menghalangi jalan rencananya. Sementara sang pastor masih mengetahui kalau laki-laki di hadapannya memiliki suatu rencana yang merugikan masyarakat. Tapi bagi sang pastor yang penting ia menjalankan dan mendapatkan plat-plat emas. リベンジ屋でございますから。 Singkat cerita malam pun maghrib memperlihatkan Nio yang mulai bergerak mencari informasi atas kebenaran misi yang diberikan sang kapel. Nio berhasil mengambil gulungan yang dibawa oleh salah satu penjaga pecinan yang ketika dia membuka gulungan tersebut dan mendapati gulungan yang dirinya bawa kosong, tiba-tiba あの男の仲間か。 yang ternyata Liu selangkah lebih cepat mengetahui kalau informasi mengenai jati dirinya suatu saat akan terbongkar. Tanpa keduanya sadari, kelompok yang dipimpin sang pendeta tengah menargetkan Liu untuk dibunuh. Dan ketika keduanya berdebat mengenai opium yang disembunyikan Matsumine, tiba-tiba sementara di sisi lain Yuen dan yang lain berhasil mendapatkan gulungan yang asli, di mana isi gulungan tersebut adalah sebuah laporan untuk sang kaisar dan hal tersebut membuat Yuen menyadari kalau Liu adalah orang kekaisaran yang diutus untuk menjauhkan opium dari negaranya.
Melihat Liu yang terkapar dengan luka tembakan yang menghiasinya membuat Kurima seketika waspada dengan keadaan sekitar. Kurima mencoba membawa Liu ke tempat yang lebih aman karena ia mendapatkan pencerahan atas perkataan Liu dan mengenai kebenaran dari misteri saat ini. Tapi penyelamatan hampir tidak berjalan mulus karena aksi penyelamatan tersebut harus diketahui oleh salah satu anggota sang pendeta dan perkelahian kecil pun dimulai. Singkat cerita, Liu pun tersadar dengan sang dokter yang memeriksanya, namun seketika kita dibawa ke masa di mana alasan Liu membenci opium dan sangat ingin membasminya. Alasan Liu membenci barang tersebut karena ternyata ia menyaksikan sang adik yang mengalami kecanduan menghisap opium dan berakhir meninggoy di depan matanya sendiri. Di sini kita baru mengetahui alasan lain Liu mencari barang terlarang tersebut karena Kaisar Qing mencoba membasmi opium dari wilayahnya, sehingga Liu pun mendapatkan perintah dari sang kaisar buat mencegah opium yang disembunyikan Matsumine buat memasuki negaranya tersebut. 近隣の港に急ぎ隠した。シンガプラ、カルカッタ、そしてこの長崎。だがこの町では運び込まれたアヘンに目をつけた人間がいた。 Keadaan sekitar semakin rumit ditambah permasalahan yang sebenarnya mulai terungkap, tapi misteri semakin banyak. Dengan terbongkarnya identitas yang dimiliki membuat semakin banyak orang yang menginginkan dia meninggoy. 礼拝堂はなぜ竜へのリベンジを命じた？竜の正体を知っていて命じたとしたら。 Sang dokter mulai menaruh curiga kepada sang kapel yang bekerja sama dengan orang yang menyembunyikan opium karena bisa dipastikan kalau sang kapel sebenarnya sudah mengetahui identitas Liu dan malah menyuruh kelompok yang membunuh Liu. それが逆に怖い。とっくに気づいているだろう。 Sedangkan di tempat lain, tepatnya di Serikat Dagang memperlihatkan 3 bawahan Liu yang kebingungan atas menghilangnya pemimpin mereka. Dan ketika ketiganya sedang mendebatkan perihal langkah apa yang harus mereka ambil, terdengar sebuah barang jatuh hingga tiba-tiba なんだ貴様！ リベンジを一つばかりとまかり越しやした。 Melihat 2 orang asing yang muncul dengan noda darah di pakaiannya membuat ketiga orang tersebut siaga 1 sambil mengambil senjata mereka masing-masing dan... リベンジ。捕まつりやす。港に行けばよかった。这是什么呀？刚才那个日本。 Pada saat sekumpulan orang memperhatikan tong yang berisikan minyak, tiba-tiba sebuah peledak muncul dan membuat tong berisikan minyak meledak. Sepeninggalannya Kurima dari tempat tersebut membuat Liu tidak memiliki penjagaan dan hal tersebut dimanfaatkan seorang untuk membunuh Liu. Tepat sang pembunuh akan menghantamkan tongkat satpam, tiba-tiba saja Kurima muncul menahan pukulan tersebut. Kurima menggertak pembunuh tersebut buat pergi dan hal tersebut berhasil membuatnya ketakutan sampai meneteskan air mata. 今日の東人街の件でございますがね。 Di sini Mimin kembali dibuat pusing dengan sang kapel yang beraliansi dengan orang yang menyembunyikan opium atau tidak, karena kita bisa lihat kalau sang kapel sedang diadu domba dengan kelompok Yuan dengan cara memfitnah kelompok Yuan di atas penyerangan kepada pencinan. それではこの獅子戸、この町のために慎んで恨みを刻みましょう。長崎に神の祝福がありますように。 Di akhir cerita diperlihatkan sebuah ruangan yang dipenuhi tumpukan-tumpukan box kayu yang berisikan opium. Sang pendeta dan petinggi tersebut ternyata bekerja sama. Keduanya memanfaatkan balas dendam dengan syarat sebuah plat emas untuk membasmi orang-orang yang mencoba menghalangi jalan mereka. 金なんて所詮一時人を迷わせるだけのものですが。 Bersambung. Cukup sampai di sini. Jangan lupa nanti hari Sabtu Mimin akan up cerita baru. Ya udah, Mimin mau undur diri dulu. Selamat berpuasa, jaga pacar kalian. Mimin pamit dan bye bye.